menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Ramadan berawal dari hening yang paling lembut. Biru cakrawala, langit setelah doa. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Nakula dan Sadewa memburu sang kuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan merayakan hari kemenangan. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Big Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Big Quick, ini baru bengkel. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Kita doa karena kita rindu kepada Allah. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi waktu ketika kita benar-benar memanjatkan doa kita dengan sepenuh hati kita, sehingga menunjukkan kita kerinduan kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Mutiara Ramadan. Tingkatkan doa. Minggu 1 Maret menjelang azan maghrib di Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. You ever try something and like, wow, that's Miseda. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good? It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya, berkualitas. Cobain aja. Pedas banget. Miseda, pilihan saya. Favorit semua. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency.
Saudara, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Hal ini dikonfirmasi media pemerintah Iran. Televisi pemerintah Iran dan kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah mengumumkan kematian Ayatollah Ali Khamenei, pria berusia 86 tahun itu pada Minggu pagi. Media pemerintah melaporkan bahwa Khamenei tewas dalam serangan udara yang menargetkan kompleks kediamannya di pusat kota Teheran. Pengumuman tersebut datang setelah pemboman udara gabungan AS dan Israel yang menargetkan situs militer dan pemerintah Iran. مردم شریف و سرافراز ایران با کمال تأسف و تأثر به اطلاع می‌رساند در پی حمله سبعانه دولت جنایت پیشه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای به فیض بزرگ شهادت رسید. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan peluncuran gelombang serangan rudal dan drone skala besar terbaru yang menargetkan Israel dan pangkalan AS. Dalam pernyataan ketiganya yang dikeluarkan pada Minggu pagi, IRGC mengkonfirmasi telah meluncurkan gelombang ketiga dan gelombang keempat operasi drone dan rudal terhadap Israel dan pangkalan AS di kawasan tersebut. Menurut pengumuman IRGC, fase operasi ini melibatkan rudal yang lebih canggih. Dalam pernyataan keempat, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah melakukan gelombang kelima serangan yang menargetkan kapal perang AS yang mengangkut amunisi di pelabuhan Jebel Ali di UEA. Usai serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, Iran mengambil langkah menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur transit minyak global yang vital. Penutupan dilakukan pada Sabtu 8 Februari dan hal ini merupakan aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan AS Israel. Grafik gerak tersebut menggambarkan titik strategis yang menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman. Menyoroti potensi blokade tersebut dipastikan akan sangat mengganggu pasar energi global. 1/5 dari konsumsi minyak harian dunia melewati Selat Hormuz. Penutupan dramatis ini menyusul serangan yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Iran pun mengancam akan membalas dengan serangan yang lebih besar. Apakah konflik ini bakal berlangsung lama dan apakah alasan serangan hanya karena masalah nuklir Iran? Kami akan membahasnya bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, Mbak Dina, apakah kematian dari Ayatollah Ali Khamenei ini bisa membuat Iran semakin meningkatkan serangan ke negara-negara yang memang dianggap sebagai sekutu Amerika? Karena kita tahu dari pemberitaan terkini sudah banyak negara-negara lain yang menjadi korban serangannya. Kalau dilihat dari peta yang berkembang dan pola komentar juga dari pihak Israel maupun Amerika Serikat, eskalasi ini masih belum akan berhenti ya. Kalau saya lihat kecenderungannya Amerika Serikat juga mengeluarkan statement yang provokatif dan tidak konsisten juga. Jadi alasan yang disampaikan mengapa Amerika Serikat itu melakukan serangan ke Khamenei bahkan melakukan pembunuhan di sana itu bukan karena senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran, tetapi karena alasan-alasan lain seperti misalnya untuk melindungi Amerika Serikat dari rezim yang dianggap otoriter gitu. Jadi berarti alasan yang berkembang ini sebenarnya menunjukkan ada masalah eksistensial ya yang harus kita cermati, dan ini yang menurut saya masih belum terlalu dibahas di Indonesia
kesannya bahwa tindakan dari Amerika Serikat ini masih bisa dibenarkan, padahal menurut saya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kalau kita lihat dari negara-negara Teluk, respon mereka sejauh ini kan sudah berusaha untuk menahan Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan ini, karena konsekuensi memang bisa meluas kemana-mana. Dan Turki bahkan sudah nampak marah besar ya, Presiden Erdogan, karena Amerika Serikat dengan cara menyerang ini dia memblokir ruang untuk negosiasi sama sekali berarti. Jadi kalau saya lihat pertarungannya ke depan ini berarti bukan lagi hanya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga aktor-aktor besar seperti Rusia dan China itu tidak mungkin tinggal diam. Kalau pertarungannya ini berarti juga seputar geopolitik, masalah konektivitas dan jalur logistik yang sangat penting untuk energi negara-negara dunia. Dan sebelum ini ditutup oleh Amerika Serikat atau dihancurkan oleh Amerika Serikat, negara lain mengambil alih dan memastikan bahwa Selat Hormuz tidak dikuasai oleh satu negara saja. Itu yang saya lihat. Jadi mungkin masih panjang. Mbak Dina, kalau memang saat ini Selat Hormuz ditutup dan tidak bisa melakukan jalur ataupun transportasi minyak dunia, apakah ini tidak lagi bicara soal isu regional, tapi saat ini kita sudah bicara terkait dengan krisis global ke depannya? Betul sekali. Menurut saya krisis global betul-betul sudah di depan mata sekarang. Jadi kita nggak bisa menyikapi ini hanya sekedar masalah Timur Tengah. 84% dari minyak mentah Timur Tengah itu yang masuk dari Selat Hormuz itu masuknya ke pasar Asia. Dan negara yang menyerap adalah China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi kalau Amerika Serikat menutup ini semena-mena juga, artinya jika Iran tidak melakukan preemptive strike ya di wilayah Selat Hormuz, berarti negara-negara yang menjadi musuh ekonomi Amerika Serikat ini akan bergantung sepenuhnya pada ekspor minyak dari Amerika Serikat. Jadi penentu harga ke depan untuk energi itu ada di tangan Amerika Serikat, dan ini yang dihindari ya, yang dicoba dihindari di tingkat global. Artinya kita sendiri harus bisa melihat bahwa pertarungan geopolitik antara major powers, negara adidaya ini berarti sudah sampai di titik yang begitu kritis, sehingga ini bukan lagi soal Khamenei sebenarnya, dan juga bukan notabene Iran saja, tapi seluruh jalur minyak dunia itu sebenarnya lewat sana. Mau produksinya dari Uni Emirat Arab, mau dari Saudi, Oman, Qatar, dan lain-lain, semua lewatnya sana. Hormuz. Jalur laporan dari Amerika juga menunjukkan laporan jalur alternatif lain tuh ternyata belum berfungsi optimal ya. Jadi pasti ada masa transisi yang sangat menyakitkan untuk tingkat global jika ini berlanjut di sana. Oke, tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang begini Mbak Dina, jika banyak negara yang akan berdampak ketika Selat Hormuz ini ditutup, akan menimbulkan dampak terhadap distribusi minyak dunia, apakah nantinya negara-negara lain ini, negara-negara besar lainnya akan ikut turun tangan dalam isu regional yang sebenarnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Tapi usai jeda masih akan kita bahas, tetap bersama kami di Kompas Petang. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus Raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa